Ya, selamat sore dan kali ini kita akan sedikit mengobrol atau berbincang seputar politik di Indonesia, terutama ketiga bakal calon presiden yaitu Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan saya di sini akan meminta pendapat pada Mas Guntur mengenai ketiga bakal calon presiden. Bagaimana Mas Guntur bisa diutarakan pendapat Anda tentang tiga bakal calon? Ya, terima kasih sebelumnya pada Mas Haji. Pada tahun 2024 itu kan Indonesia mengadakan pemilihan presiden ya Mas, untuk menggantikan Pak Jokowi yang sudah menjabat selama 2 periode. Adapun sementara bakal calon presiden ya Mas, masih bakal calon ya. Bakal calon presiden itu ada 3, yaitu Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo Subianto. Adapun partai pengusungnya itu Pak Anies Baswedan itu didukung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Serta Pak Ganjar Pak Pranowo itu didukung oleh PDIP, P3, Perindo, PSI. Serta Pak Prabowo Subianto itu didukung oleh Gerindra, PKB, PAN, Golkar. Itu para partai pengusung bakal calon presiden yang sudah menyatakan deklarasi istilahnya. Ya walaupun nanti ada perubahan atau apa itu kita bahas lagi di kemudian hari. Yang jelas kan saat ini partai-partai itu yang mendukung para tokoh-tokoh itu. Apalagi partai-partai yang non parlemen itu kan bisa mensupport walaupun tidak bisa menambah presiden threshold, tapi kan bisa mensupport seperti Perindo, seperti PBB, seperti Hanura, seperti Partai Umat ya, Pak Amin Rais itu gitu. Itu nanti istilahnya pergerakan politiknya sangat dinamis sekali gitu loh. Entah hari ini mendukung ini, bisa jadi besok ke sana, atau dari sana bisa ke sini. Itu kan tergantung kesepakatan koalisi gitu. Jadi bisa dikatakan belum aman-aman 100% sih untuk para calon presiden ini. Dari baca pres menjadi capres itu belum aman 100%. Bisa dikatakan yang paling aman itu cuma Pak Ganjar, karena PDIP itu kan sudah melebihi presiden threshold. Itu kalau Pak Prabowo kan Gerindra harus minimal dengan 1 partai lain. Untuk Pak Anies Baswedan dari 3 partai tadi itu harus solid. Jangan sampai ada satu yang pisah. Kalau satu pisah bisa terancam untuk Pak Anies Baswedan. Itu Mas. Dan menurut saya itu dari 3 tokoh tersebut itu emang elektabilitas, popularitas, dan kepemimpinan itu paling cocok untuk menggantikan Pak Jokowi. Ya walaupun kita juga tidak tutup mata masih ada Pak Erick Thohir, Cak Imin, Pak Erlangga, Pak Sandiaga Uno, Mas AHY, dan Mas Gibran juga kan masih ada. Tapi menurut saya yang paling pas saat ini ya Mas, untuk menggantikan Pak Jokowi itu memang 3 tokoh tersebut. Ya Mas, dan lagi Mas, di media sosial banyak sekali tentang survei kemenangan salah satu bakal calon presiden dan bagaimana cara menanggapi survei-survei yang banyak dan sangat membingungkan untuk masyarakat itu. Cara menanggapi agar agar kita tidak bingung gimana. Kalau masalah survei ya Mas, masalah survei itu kita boleh percaya boleh tidak, itu kan hak masing-masing. Karena dimanapun itu survei itu yang benar-benar independen itu bisa dihitung dengan jari Mas. Biasanya survei itu istilahnya dalam tanda kutip pesanan. Ya walaupun tidak semua ya ini, tapi tetap ada survei itu yang pesanan. Jadi memenangkan siapa yang bayar itu ada. Tapi itu semua balik ke pribadi kita masing-masing. Dalam artian kita mau percaya survei yang mana atau kita tidak percaya survei itu urusan masing-masing. Yang jelas kan kita bisa menilai dari itu tadi, elektabilitas, popularitas, sama kepemimpinan serta track recordnya gitu Mas. Jadi masalah survei itu kalau saya pribadi itu kok condong agak istilahnya cuma buat acuan aja lah gitu kalau survei itu. Enggak buat pedoman pasti itu enggak, cuma buat gambaran kalau saya. Oh ini gini, tapi kalau masalah pilihan ya tetap
hati nurani mas, gitu. Kalau saya pribadi saya seperti itu, nggak terpacu pada hasil survei kalau saya. Oh iya Mas Guntur. Ya mas. Saya ingin meminta pendapat Anda tentang plus minus bakal calon presiden ketiga orang kita. Tolong dijelaskan. Maksudnya keunggulannya dan kekurangannya gitu ya mas? Oh ya, keunggulan dan kekurangan. Saya bahas keunggulan dulu ya mas. Kalau keunggulan itu dari yang pertama itu Pak Anies Baswedan. Menurut saya itu beliau itu seorang pemimpin yang cerdas dan berliterasi tinggi mas. Dalam arti beliau itu untuk menjelaskan, memberikan informasi pada rakyat itu jelas gitu loh. Beliau itu pintar menyampaikan informasi itu. Terus apalagi beliau juga seorang mantan gubernur. Setidaknya beliau sudah pernah memimpin sebuah daerah. Istilahnya itu gambaran kecil untuk memimpin Indonesia. Pak, terus selanjutnya Pak Ganjar Pranowo mas. Keunggulannya itu beliau itu seorang pemimpin yang open minded, dalam arti dia itu juga bermedsos, juga istilahnya main apa ya, dunia maya untuk menerima masukan-masukan gitu loh. Itu terutama untuk kalangan muda. Itu yang kedua, Pak Ganjar Pranowo itu saat ini masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Seperti Pak Anies tadi, beliau itu punya track record memimpin sebuah daerah. Jadi istilahnya itu cuma batu loncatan untuk memimpin yang area yang lebih luas. Terus Pak Prabowo Subianto itu kan kita ketahui beliau seorang Menteri Pertahanan dan beliau juga seorang mantan anggota TNI. Kalau nggak salah itu mantan Danjen Kopassus. Kita kan ketahui kalau untuk masalah tentara dan pertahanan kan beliau itu istilahnya bidangnya. Jadi keunggulan beliau itu di situ. Pertahanan, keamanan itu istilahnya udah ilmu sehari-hari buat beliau. Untuk kekurangan ya mas, ya ini mohon maaf, ini istilahnya saya bahas yang umum aja udah diketahui publik gitu. Soalnya saya juga istilahnya cuma mengikuti alur, karena menyebutkan kekurangan orang itu kan sebenarnya kita juga nggak pas gitu loh. Tapi ini yang kita ketahui di umum aja. Pak Anies Baswedan itu kan pernah menjadi Menteri Pendidikan tapi dipecat gitu loh. Itu kan kekurangan beliau kan istilahnya pecatan gitu. Nah, terus untuk Pak Ganjar Pranowo itu kekurangannya yang utama itu tentang EKTP mas. Ya walaupun sudah disidangkan, sudah diputuskan beliau tidak bersalah, tapi kan kata-kata itu tetap melekat dengan Pak Ganjar Pranowo masalah EKTP. Selanjutnya Pak Prabowo Subianto. Ya kita ketahui Pak Prabowo Subianto itu kan melekat sekali dengan kata penculik gitu loh mas. Ini kembali lagi bukan pendapat saya ya, tapi istilahnya apa? Yang beredar di kalangan umum gitu loh mas. Tahun 98 kalau nggak salah itu kan ada kasus penculikan itu kan Pak Prabowo Subianto dicurigai sebagai dalang. Ya walaupun akhirnya dibuktikan dimanapun juga belum terbukti sampai sekarang gitu loh. Jadi menurut saya itu tadi keunggulan dan kekurangan baca pres itu. Ya walaupun masih ada kelebihan-kelebihan yang lain dan kekurangan-kekurangan yang lain, tapi kan saya fokusnya pada yang saya ketahui gitu. Mungkin itu mas. Dan lagi mas, mengenai pembangunan di setiap daerah-daerah. Ya mungkin presiden saat ini sedang fokus membangun berbagai daerah pembangunan. Dan kalaupun di kemudian hari presiden yang menang berada di luar koalisi partai sekarang, apakah nanti bisa gimana ya, potensi untuk mangkrak atau tetap dilanjutkan?
Masalah itu tergantung undang-undang ya Mas. Ini kita langsung tertuju aja pada IKN itu ya, yang proyek besar itu aja. Ya. IKN itu kan undang-undang mewajibkan untuk meneruskan selama undang-undang tidak dirubah. Kalaupun undang-undang dirubah ya tergantung yang merubah gitu loh Mas. Jadi untuk masalah itu saya pribadi belum bisa memberikan komentar karena itu nanti tergantung siapa yang terpilih dan tergantung undang-undang dirubah apa tidak gitu Mas. Untuk masalah pembangunan terutama di IKN itu tadi. Ya, terima kasih untuk seluruh pendengar atau pemirsa. Kita akhiri sedikit perbincangan kita sore hari ini. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum.